sebagai manusia nggak dipungkiri juga kita sebagai manusia biasa ada rasa mengeluh, lelah, capek, dinas dengan baju hazmat coverall yang sungguh menyiksa. Shalom teman-teman pemuda, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa bukan? Salut banget buat teman-teman pemuda yang selalu mengucap syukur bahkan mau ibadah online kayak gini. Teman-teman, hari ini kita akan berbeda dengan ibadah sebelumnya karena akan ada narasumber yang memotivasi kita banget dan juga di dalam ini akan ada podcast yang luar biasa memberkati. Teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah apapun kehidupan kita. Kita harus semangat dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian Allah Sanggup. Tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena dalam ibadah hari ini Kau selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, banyak kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu mengampuni. Bapa, kiranya Tuhan ibadah hari ini dapat memberkati setiap kami. Tidak hanya Bapa untuk kami dengarkan, tapi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan terus memuji Tuhan karena hanya Tuhanlah sebagai sumber kekuatan kita. Kita angkat lagu pujian Allah sumber kuatku. Milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Aku
Nah, teman-teman pemuda pasti udah pada penasaran kan? Hari ini kita akan sharing tentang apa dan siapa narasumber kita kali ini. Nah, teman-teman, kita kedatangan seorang wanita cantik dan berprofesi sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit di Kota Bekasi. Nah, kita juga akan sharing banyak hal nih sama kakak ini karena kakak ini sesuai banget dengan tema kita hari ini adalah wanita tangguh di saat pandemi. Kira-kira siapa ya? Langsung saja kita sambut suster kece kita, Elfrida Susanti Simamora. Halo Kak, Halo Putri. gimana nih kabarnya? Puji Tuhan kabar baik dek. Kakak dulu pelayan juga ya Kak, di tahun berapa tuh Kak? Tahun 2006. Tahun 2006. Nah dulu Kak Elfrida juga banyak banget nih pelayanannya, dari nyanyi juga ya kan Kak, sampai ke seksi ibadah di Pemuda GKU Bekasi 1 juga. Ya betul. Kak, aku mau nanya nih, sesuai dengan tema kita hari ini, wanita tangguh di saat pandemi. Profesi kakak sebagai seorang perawat menimbulkan banyak polemik juga dan dilema ya Kak. Pasti. Karena kakak juga punya anak juga, sudah berumah tangga juga, ada juga Yurika di rumah. Nah, gimana kakak menghadapi itu semua? Yang pertama menghadapinya dengan tenang ya. Jangan ikut heboh dan bahkan menghebohkan diri ya. Harus tenang, apalagi saya tim medis garda terdepan, jadi saya harus punya ketenangan dalam bekerja, dalam melayani. Yang pertama tenang, yang kedua pasti selalu waspada dengan menjaga diri dengan menggunakan APD setiap kali dinas. APD lengkap, seperti yang Putri lihat di media-media dengan hazmat, dengan masker N95 gitu, dengan face shield yang tebal, kacamata, sampai sepatu boots. Yang mungkin beberapa kali aku pernah share di status atau di Facebook sedang jaga di bagian COVID gitu. Baik. Nah, buat kakak sendiri nih, perbedaan yang paling signifikan di saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu apa aja sih Kak? Pasti yang bikin paling terasa itu kebebasan ya. Pasti kebebasan menghirup udara tanpa masker, berdekatan dengan saudara, dengan teman-teman dekat. Sekarang harus social distancing, physical distancing, jaga jarak dan tidak diperkenankan untuk bertamu dan menggunakan masker di setiap saat gitu. Mungkin kebebasan itu yang saat ini sulit saya dapat ya di luar, karena bukan saya aja, seluruh warga Indonesia harus mengesampingkan rasa ingin bebasnya itu dulu selama pandemik gitu. Ngomongin tentang kebebasan, bagaimana pendapat keluarga dengan profesi kakak sebagai seorang suster? Pendapatnya tentang masa pandemik selama bekerja sebagai tim medis, itu pasti yang pertama mereka khawatir ya. Yang pertama suami yang benar-benar satu rumah dengan saya, benar-benar khawatir, juga kedua orang tua khawatir, dan mereka selalu support, mendoakan, dan selalu memberikan pesan kepada saya untuk terus berhati-hati, berjaga-jaga di setiap saat, dan saya nggak boleh lengah dan nggak boleh kalah dalam pandemik ini gitu. Satu poin, saya nggak boleh lengah dan saya nggak boleh kalah. Ya betul. Nah, kakak berarti nggak pernah terfikir sedikit pun untuk, aduh kayaknya gue stop dulu deh gitu? Kalau untuk berhenti bekerja, selama pandemik ini, puji Tuhan belum ada pikiran seperti itu sih, Putri. Masih tetap semangat ya, tangguh ya, sama kayak tema kita hari ini. Nah, Masih tegap lah berdiri. pasti otomatis ada dong kalau misalnya dibilang kayak aku nih, aduh ada penyemangat aku. Nah, penyemangat kakak di tengah pandemi ini tuh kira-kira siapa? Yang pertama anak. Iya, dia penyemangat saya. Karena walaupun dia belum bisa bicara, dia belum bisa bilang mama semangat ya, mama
pasti dilindungi Tuhan. Tapi saya percaya dia turut mendoakan saya pada saat saya bekerja dan dimanapun berada. Jadi lebih ke anak. Berarti banyak juga kekhawatiran sendiri juga ya Kak, karena Kakak juga di rumah ada anak. Kembali lagi ke kekhawatiran, kita bisa lihat juga di beberapa tempat, bahkan ada juga bikin spanduk dulu-dulu tuh Kak. Kayak saudara aku juga ada juga yang sampai karena dia perawat, dia nggak boleh ngekos di situ lagi. Gimana tanggapan Kakak melihat stigma yang dilihat oleh masyarakat? Stigmanya yang pertama pasti sedih ya lihat rekan kerja, lihat mitra kerja, teman sejawat diperlakukan seperti itu. Tapi balik lagi itu masyarakat kan mungkin yang pada saat itu melakukan hal seperti itu masih kurang pendidikan atau kurang edukasinya terhadap penyakit COVID gitu. Perawat mengasingkan diri ya karena dia ada rasa takut juga untuk berkumpul dengan keluarga, apalagi dia dinasnya di ruangan yang berpotensi atau kontak langsung dengan pasien COVID. Dia lebih memilih mengisolasi diri selama dinas gitu. Tapi seharusnya masyarakat tidak melakukan seperti itu ya. Seharusnya di masa pandemik ini kita harus saling menghargai, saling mengasihi, saling menghargai, saling mensupport, tetap melakukan protokol Menkes dengan pakai masker, ngobrol sama perawat itu juga pakai masker, cuci tangan yang bersih gitu. Kalau menurut saya hal-hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Berarti harus ada perubahan stigma dari masyarakat. Sangat disayangkan banget. Bahkan juga media-media ya kan Kak, merubah perspektifnya. Mungkin yang lebih banyak dikeluarkan itu tentang berita-berita kesembuhan ya Kak. Kesembuhan betul. agar memberikan penyemangat-penyemangat juga bagi pasien COVID maupun orang-orang yang tidak terkena ya Kak, untuk harus was-was juga. Nah Kak, kembali lagi ke pengalaman nih, aku mau ngomongin pengalaman Kakak, karena kan Kakak langsung kontak langsung ya sama pasien COVID. Iya betul. Pernah nggak Kakak mendengarkan mungkin curhatan-curhatan mereka atau seperti apa yang ada di TKP gitu? Mereka awal mula terdiagnosa COVID pasti sedih. Bahkan ada yang sampai menangis, dari usia produktif dari usia 30 tahun sampai lansia. Mereka sedih yang pertama, masih denial, masih menyangkal, masih belum menerima diri gitu. Lama-kelamaan kita memberikan edukasi, pengertian bahwa penyakit ini pasti bisa kita lewati bersama, pasti bisa sembuh. Banyak pasien di luar sana yang bisa sembuh dan bisa fighting dan survive. Pasti kamu juga pasti bisa. Selalu kita beri semangat pada saat dia terdiagnosa, lalu kita berikan edukasi protokol Menkes bagaimana di rumah, kontak dengan keluarga bagaimana. Nanti untuk cek selanjutnya, cek swab 2 kali dulu gitu, baru bisa kerja lagi gitu. Oke, jadi memang banyak ya Kak pengalaman-pengalaman juga yang Kakak dapetin sekarang. Arti kebesaran Tuhan di saat Kakak dalam keadaan seperti ini. Arti kebesaran Tuhan buat saya di masa pandemik ini lebih dalam ya, karena betul-betul saya ada di tengah-tengah orang yang COVID dan sangat beresiko sekali untuk tertular. Benar. Meskipun kita sudah terbungkus APD dengan lengkap, tapi resiko itu masih ada gitu. Dan kita nggak boleh takabur juga, tetap harus waspada. Jadi hal kebesaran Tuhan itu di dalam hidup saya masa pandemik ini sungguh-sungguh saya rasakan. Kebesaran Tuhan dan kemurahan hati Tuhan. Dengan adanya kekuatan Tuhan di dalam diri saya, membuat saya untuk masih bisa berdiri tegap sampai detik ini, untuk bisa tetap melayani masyarakat Indonesia, melayani sesama dan menolong sesama gitu. Pernah nggak sih ada terbesit kata-kata mengeluh dalam hati Kakak? Sebagai manusia nggak dipungkiri juga, kita sebagai manusia biasa ada rasa mengeluh, lelah, capek. Dinas dengan baju hazmat coverall yang sungguh menyiksa. Untuk bernafas saja susah, menahan rasa ingin pipis, rasa ingin
BAB dan rasa haus, rasa lapar semua kami Sampingkan. iya kesampingkan dulu. Nanti dulu itu semua. Jadi sebelum dinas itu pasti saya udah makan minum banyak. Makan minum banyak. Jadi udah buang air juga, buang air pipis juga. Jadi supaya nggak buka tutup APD gitu. Nah, apa sih yang pengen kakak sampein ke Yurika serta suami kakak di rumah? Yang mau disampaikan ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih buat suami tercinta, suami tercinta yang selalu support setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya, selalu support, selalu doain. Juga untuk Yurika pesannya sehat selalu dan tumbuh kembangnya Tuhan berkati. Itu sampein untuk keluarga tercinta. Nah, kalau untuk teman-teman pemuda nih kak, karena kan ada beberapa teman-teman pemuda yang nggak aktif dalam pelayanan. Kakak kan dulu juga pelayanan, gimana nih sedikit masukannya? Di masa pandemik, Ya, pelayanan secara online ya Yes. sekarang kan di remaja maupun di pemuda. Kiranya buat adik-adik di rumah yang lagi nontonin kita nih podcastnya, untuk tetap setia sama Tuhan meskipun dalam masa pandemik. Banyak cara untuk tetap memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dengan cara online. Ayo sama-sama kita aktif di berbagai media online seperti Zoom ataupun pelayanan-pelayanan via online. Tetap berperan aktif dan tetap ikut serta dalam pelayanan, karena percaya dengan kesetiaan dan pelayanan yang kita jalani, Tuhan juga menilai dan turut memperhitungkan semua apa yang kita lakukan. Amin. Apalagi di masa pandemik ini. Dilihat anak pemudanya rajin-rajin walaupun saya masih kasih pandemik sampai dengan saat ini, tapi anak-anak saya, anak-anak pemuda masih tetap setia, tetap ceria, tetap sukacita, tetap berpegang teguh pada kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai pelayan di gereja. Tentunya Tuhan dengan murah hatinya nanti akan membuat semuanya pulih sehingga berkenan membebaskan Indonesia bahkan dunia ini dari virus COVID ini. Amin. Gitu. Amin. Ya. Jadi teman-teman pemuda tetap giat semangat. dalam semangat. Oke, kak, denger ngomong-ngomong soal pelayanan, kakak kan dulu suka nyanyi ya kan? Nah, aku mau dong denger sedikit lagi. Mungkin teman-teman pemuda juga pada kangen nih denger suara kakak. Kakak mau sedikit nyanyi lagu apa? Lagu apa buat? Selidiki aku kali ya kak. Ya boleh. Oke. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Udah. Suaranya fals. Tapi aku beneran berlinang air mata loh kak. Karena Iya, dari masa pandemik ini banyak apa ya, keharuan ya. Apalagi kalau ditanya masalah bagaimana kerja, hidup dan di masa pandemik butuh perjuangan dan ekstra kekuatan yang lebih. Terlebih kalau lagi mengangkat pujian pasti lebih meresapi ya, lebih kena gitu ke hati karena bener-bener Tuhan tuh baik banget gitu, masih
menjaga kita dengan baik di masa pandemik, di masa pencobaan ini. Benar. Ku berjuang sampai akhirnya aku Betul. tetap setia. Itu Iya. poin utamanya. Ayat apa yang kakak pegang, ayat firman Tuhan apa yang kakak pegang sampai detik ini? Ayat emas sih yang saya pegang itu ada di ayat Filipi. Mungkin udah sering didengar ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi buat apalagi tim garda terdepan, kematian bukan hal yang jauh, bahkan dekat dengan kita ya tim medis. Ayat itu benar-benar menguatkan ya, dimana kematian bukan hal yang patut ditakuti karena kita percaya kesempatan dan berkat yang Tuhan berikan itu membuat kita akan selamat dan dijauhkan dari segala mara bahaya bahkan kematian. Kita percaya tim garda terdepan, tim medis, dokter, perawat, lab, apapun itu, farmasi, bahkan seluruh Indonesia, bahkan terus Tuhan lindungi dan keep pasti sampai pandemi ini selesai. Amin. Jadi tetap positive thinking, percaya akan adanya mukjizat Tuhan. Nah, buat teman-teman semua, banyak banget hal yang mungkin kita dapetin dari sharing podcast hari ini. Banyak hal yang perlu kita ketahui bahwasannya tim garda terdepan itu memang medis, tapi sebenarnya kita pun ada juga di depan. Kita pun juga harus mensupport dan kita juga harus mengerti bahwasannya ini bukan suatu bercandaan dan ini juga bukan suatu hal yang kecil gitu. Kita juga harus aware dengan apapun sekitar kita, dan untuk teman-teman pemuda tetap semangat, tetap selalu memberkati untuk selalu diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut gagal karena Tuhan selalu menyertai kita. Oke Kak, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih karena sudah mau diundang oleh pemuda. Terima kasih juga buat Putri dan teman-teman. Dan terima kasih juga sudah menginspirasi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tuhan berkati. Teman-teman, seringkali kita melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Kita lupa bahwa pengorbanan Tuhan sungguh besar bagi hidup kita. Kita lupa bahwasannya Tuhan selalu memberikan berkat yang melimpah bagi kita. Teman-teman, mari kita memberikan balasan yang lebih lagi kepada Tuhan. Menjadi anaknya yang taat dan menjauhi dosa adalah yang Tuhan inginkan. Karena kuasa Tuhan begitu indah bagi hidup kita, kita angkat lagu pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu?
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh luar biasa Bapa, pengorbananmu luar biasa Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau menyembah lebih lagi kepadamu Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Teman-teman, mari kita satukan hati kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas setiap berkat kemuliaan yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai detik ini Tuhan. Tuhan, banyak kesalahan yang kami lakukan Bapa. Tapi kami teman-teman pemuda Bapa ingin berubah Bapa. Ingin berubah menjadi anak yang taat akan Tuhan. Tuhan, seringkali kami melakukan segala kesalahan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya pengampunan-Mu luar biasa bagi kami. Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Kiranya Kau berkati Bapa segala pelayan firman-Mu semua Tuhan. Kiranya Bapa yang disampaikan juga Tuhan oleh Kak Frida bisa memotivasi teman-teman pemuda semuanya Tuhan. Kiranya kami tidak akan menyerah dalam keadaan apapun juga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, terima kasih karena sudah mengucap syukur dan juga memuliakan nama Tuhan bareng-bareng pemuda GKU Bekas 1 di sini. Teman-teman, jangan lupa juga untuk selalu beribadah di minggu depan karena pasti akan ada hal-hal seru tentang kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati.